Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deka Alinandar, NPM 240661230063, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 6A yang akan memaparkan tugas akhir etnopedagogi saya berupa lembar kerja peserta didik. Tema yang saya ambil pada tugas kali ini adalah keberlangsungan, yang dimana mengapa saya mengambil tema ini karena latar belakang tempat saya tinggal berada di Sukaregang yang terkenal dengan industri penyamakan kulit, sehingga saya tertarik untuk menjadikan fenomena ini sebagai salah satu unsur yang saya pakai dalam etnopedagogi. Industri ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Berbagai sumber menyebutkan bahwa industri ini mulai terkenal pada tahun 1933. Industri ini terus-menerus diturunkan dari para pendiri kepada keluarga dan juga karyawannya. Dan ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan industri ini bisa terus menjaga eksistensinya. Industri penyamakan kulit ini menjadi ikon bagi daerah Sukaregang. Industri ini mampu mempertahankan eksistensinya sehingga dapat dikenal oleh berbagai daerah di luar Jawa Barat. Bahkan di Jawa Barat, industri penyamakan kulit Sukaregang ini adalah yang paling besar dan memberikan dampak bagi perekonomian masyarakatnya. Hal ini tentunya sangat memberikan dampak yang baik untuk perekonomian daerah setempat. Setiap masyarakat saling membahu untuk mempertahankan industri ini yang merupakan mata pencaharian sehari-hari mereka juga. Maka diperlukan suatu upaya agar kegiatan ekonomi ini dapat terus berjalan. Salah satunya adalah dengan mengupayakan dan memberdayakan generasi-generasi muda di sekitar untuk mempelajari kegiatan ekonomi ini. Karena di masa yang akan datang tentunya akan diperlukan penggerak baru dalam industri ini yang akan menggantikan generasi-generasi sebelumnya karena beberapa faktor seperti usia dan keprimaan mereka dalam bekerja dan juga berinovasi. LKPD yang saya buat ini diperuntukkan untuk fase C kelas 5, memuat beberapa mata pelajaran yaitu matematika, seni rupa dan juga bahasa Indonesia, dan memuat juga beberapa materi seperti bangun datar, seni rupa 3 dimensi dan juga teks prosedur. Di mana saya membuat tujuan pembelajaran yang pertama itu setelah membaca teks bacaan tentang sarung tangan kerja yang diproduksi di industri penyamakan kulit Sukaregang, peserta didik mampu mengenali budaya yang ada di sekitar mereka, itu C1. Peserta didik dapat menentukan luas suatu bangun datar yang telah dikonstruksikan menjadi komponen-komponen penyusun sarung tangan kerja, itu C3. Peserta didik dapat membuat prototipe sarung tangan kerja, itu C6. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menguraikan tata cara pembuatan prototipe sarung tangan kerja, itu C2. Yang saya ambil dan saya sesuaikan dengan kata kerja operasional taksonomi Bloom. Capaian kompetensi yang saya tetapkan ini adalah mencakup ketiga aspek ranah, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Ranah kognitif melibatkan peserta didik dalam memahami kearifan lokal berupa kegiatan ekonomi dalam bidang penyamakan kulit, menganalisis komponen apa saja yang terlibat dalam kegiatan industri ini, sampai menciptakan sebuah output produk berupa prototipe sarung tangan kerja. Ranah afektif melibatkan upaya kontribusi peserta didik untuk bisa andil dalam kegiatan industri ini dengan cara mengenalkannya sedari dini. Diharapkan tumbuh sikap peduli pada peserta didik untuk melestarikan dan melanjutkan kegiatan industri ini. Ranah psikomotorik saya integrasikan dengan mata pelajaran seni rupa dalam membuat sebuah prototipe sarung tangan kerja. Deskripsi kearifan lokalnya adalah sarung tangan kerja ini atau work gloves ini adalah salah satu produk yang dihasilkan dari kegiatan penyamakan kulit di daerah Sukaregang. Sarung tangan kerja ini diperuntukkan para pekerja yang bekerja di bidang yang memerlukan alat pelindung diri. Sarung tangan ini dipakai untuk melindungi tangan dari paparan zat kimia, panas api, dan bahaya lain. Petunjuk penggunaan LKPD-nya adalah untuk LKPD yang pertama itu untuk mata pelajaran matematika. LKPD ini disusun untuk mata pelajaran matematika. Peserta didik harus mengerjakan soal yang sudah tertera di kolom
kedua sebelah kiri dengan panduan gambar di sebelah kanan atas, dan kolom paling besar adalah kolom untuk menuliskan cara pengerjaannya. Dan yang kedua, LKPD kedua itu teks prosedur untuk bahasa Indonesia yang merupakan kegiatan lanjutan dari mata pelajaran seni rupa. Peserta didik harus menguraikan tata cara pembuatan prototipe yang telah mereka kerjakan di mata pelajaran seni rupa pada sesi sebelumnya. Peserta didik harus memasukkan gambar, tujuan pembuatan produk, alat dan bahan, serta langkah-langkah pembuatan produk pada kolom yang telah disediakan. Saya juga lampirkan rencana pembelajarannya. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti yang terdiri dari ayo membaca, ayo berlatih, ayo berkreasi, dan ayo menulis. Yang ayo membaca itu disediakan teks yang isinya itu menjelaskan tentang seperti apa produk sarung tangan kerja ini. Untuk ayo berlatih seperti yang telah saya lampirkan tadi, ada LKPD untuk mata pelajaran matematika. Ayo berkreasi itu tidak ada LKPD, namun mereka praktik membuat prototipe sarung tangan kerja. Dan ayo menulis adalah kegiatan lanjutan dari ayo berkreasi, yaitu mereka harus memaparkan langkah-langkah dalam membuat prototipe sarung tangan kerja menjadi sebuah teks prosedur yang utuh. Dan pada kegiatan penutup juga siswa dituntut untuk bisa mengemukakan hasil belajar apa yang telah didapat, memberikan penguatan juga dan kesimpulan juga oleh guru, dan juga siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan menambahkan informasi dengan siswa lainnya. Saya juga lampirkan rubrik penilaian untuk LKPD Matematika, rubrik penilaian untuk pembuatan prototipe, dan juga rubrik penilaian untuk bahasa Indonesia LKPD membuat teks prosedur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk LKPD-nya saya lampirkan dengan bahan ajar. Kenapa saya membuat dengan bahan ajar? Karena agar alurnya bisa lebih terlihat dan juga bisa lebih disesuaikan lagi dengan kebutuhan belajar peserta didik di sekolah dasar. Terima kasih.